Ini langsung kita mulai aja ya sambil menunggu teman-teman yang belum join. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah pertemuan berapa ya? 5 ya kalau nggak salah ya. 5 apa 6 ya? Kayaknya 5, pertemuan kelima gitu ya. Hari ini gitu ya. Dan insya Allah seperti biasa nanti uh, kurang lebih 1 jam pertama kita materi seperti biasa gitu ya. Nanti sisanya entah 15-20 menit atau mungkin maksimal setengah jam itu kita akan konsultasi atau diskusi atau tanya jawab gitu ya terkait progres tugas besar kalian gitu ya, karena nggak terasa lama-lama nanti tiba-tiba udah UTS gitu ya. Nggak terasa hari ini udah masuk pertemuan kelima, berarti mungkin hanya tinggal dua kali ya, kurang lebih mungkin sekitar 2 kali, itu setelah itu udah masuk UTS gitu ya, jadi nggak terasa. Oke, itu ya. Ini coba saya langsung share screen ya, ini minta tolong di admit ya untuk teman-teman yang baru join. Oke, saya coba share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat di layarnya kalian? Sudah ya. Oke, jadi di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan konservasi gitu ya. Jadi untuk step-step yang sebelumnya itu kan kita udah belajar tentang identifikasi awal gitu ya sebagai step yang pertama. Kemudian step yang kedua itu inventarisasi data awal itu juga sudah. Kemudian yang ketiga penetapan objek itu juga sudah. Terus yang keempat, 5, 6, dan juga 7 itu udah ya, yaitu pendataan, penelitian, perencanaan, dan juga perancangan yang udah kemarin kita bahas. Nah, hari ini kita masuk ke tahap yang akhir nih, yaitu eksekusinya ya, atau pelaksanaannya gitu ya. Tetap ada beberapa aspek tambahan yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaannya gitu ya. Jadi tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan, tahap yang ke-8 itu ada minimal ada 2 ya. Sebenarnya ada 3, saya lupa nulis ya, tapi 2 diantaranya adalah dokumen pelaksanaan dan juga masa pelaksanaan. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan terkait dokumen dan juga masa pelaksanaannya ini, nanti akan ada pembahasan lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian sedikit meng-highlight ya apa yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan itu ada 3 ya. Yang pertama dari segi penataan ruangnya gitu ya. Jadi kenapa penataan ruang itu diperhatikan saat pelaksanaan gitu ya? Karena seringkali antara perancangan atau perencanaan atau tahap sebelumnya itu ada semacam perubahan di lapangan gitu loh terkait penataan ruangannya, terus elemen bangunannya yang di di konservasi itu apa aja, termasuk konservasi air dan juga energinya itu apa. Bentar ya, ini saya izin stop share sebentar ya teman-teman ya, ini ada gangguan sebentar. Ya. Ya. Oke, saya share screen lagi. Oke, ya mohon maaf ya, ini banyak sekali distraksi kalau setiap Senin pagi. Oke, saya ulangi ya. Jadi hari ini kita step yang ke-8 yaitu pelaksanaan, di mana minimal kita memperhatikan dokumen pelaksanaan itu seperti apa yang perlu kita siapkan, terus kemudian masa pelaksanaan itu kayak gimana, itu perlu kita rancang. Oke, nah kemudian dalam menjalankan tahap yang ke-8 ini yaitu pelaksanaan itu, kita perlu memperhatikan yang pertama adalah penataan ruangnya. Itu kenapa kok penataan ruang dibahas saat pelaksanaan gitu ya, kenapa nggak di tahap perencanaan atau perancangan aja gitu, karena seringkali antara tahap perancangan dan juga perencanaan itu ketika sudah masuk pelaksanaan itu seringkali ada perubahan-perubahan yang sifatnya insidental gitu ya, atau di lapangan gitu. Jadi kita tetap perlu memperhatikan penataan ruangnya sebagai bahan evaluasi. Misalkan contohnya kayak antara bangunan lama dan juga baru itu korelasinya seperti apa, organisasi ruangnya kayak apa, pola sirkulasinya itu seperti apa, apakah sudah sesuai dengan antara perencanaan dan juga pelaksanaan itu sudah sesuai apa belum gitu loh, kayak gitu. Kemudian elemen bangunan itu perlu kita perhatikan apakah atap dan juga aksesorisnya itu masih masih uh, kayak relevan gitu dipertahankan atau enggak dan lain sebagainya. Jadi intinya kayak semacam kayak cross check lagi gitu loh.
seperti itu. Terus kemudian yang C yaitu kita perlu konservasi air dan juga energi, ini sifatnya tambahan ya. Dan juga energi itu kayak apa gitu ya, tapi kalau misalnya kita mau sesuaikan dengan keadaan sekarang atau isu sekarang itu, makanya perlu kita tambahkan atau kita cross check dalam hal konservasi air dan juga energinya. Itu. Oke ya, langsung aja kita masuk ya ke yang lebih detail ya, yaitu step yang ke-8 pelaksanaan. Nah, pertama ini yang perlu kita perhatikan adalah persyaratan pelaksanaannya itu gitu. Jadi yang saya lupa nulis tadi sini ada satu, yaitu persyaratan pelaksanaan gitu ya. Nah, tahap pelaksanaan yang pertama adalah persyaratan pelaksanaan itu yang ada berapa macam gitu ya. Yang pertama adalah persyaratan umum gitu ya. Dan persyaratan umumnya itu adalah yang pertama lagi, ini mohon maaf ya bercabang-cabang ya, karena banyak jadi bercabang-cabang gitu ya. Jadi yang persyaratan umumnya itu adalah pengerjaan dilakukan setelah semua persyaratan di atas lengkap, kalau tidak hal ini merupakan perusahaan sistematis atas nama pelestarian. Maksudnya adalah pengerjaan itu benar-benar dimulai setelah semua persyaratan yang sebelum-sebelumnya kita bahas itu tuh udah benar-benar lengkap gitu. Jadi nggak boleh ada satupun yang kurang, karena itu kaitannya dengan kayak perizinan, terus legalitas, dan juga bukti-bukti kalau misalkan saat nanti ada sesuatu yang nggak sesuai atau apa, itu biasanya lebih mudah untuk mengeceknya, termasuk kalau misalkan ada gampang proseknya gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dokumen perencanaan dan perancangan diserahkan kepada kontraktor untuk dilaksanakan sesuai dengan waktu dan juga biaya yang disepakati. Jadi dokumen perencanaan dan juga perancangan yang sudah kita lakukan atau kita susun di step sebelumnya itu benar-benar kita diskusikan kepada kontraktor yang kita tunjuk itu ya, termasuk kira-kira bagaimana timeline waktu mengerjakannya tuh kayak apa, berapa lama, terus kemudian biayanya berapa besar dan lain sebagainya gitu ya. Ini kenapa kok ini penting gitu, karena misalkan di sini ada satu kasus ya, proses konservasi di gedung di Kota Tua Jakarta ya, namanya Gedung Olveh gitu ya. Kepanjangannya saya lupa namanya, kepanjangannya Olveh itu apa, tapi namanya populer disebut dengan Gedung Olveh gitu ya. Itu karena antara scheduling waktu dan juga RAB-nya itu nggak di cross check berkala gitu ya. Jadi saat proses pelaksanaannya itu nggak selalu nggak ada proses evaluasi misalkan tiap minggu atau tiap bulan gitu kan. Sehingga RAB-nya itu meleset gitu, RAB sama waktu scheduling waktunya itu meleset gitu, sehingga efeknya adalah ya, karena kita tuh bekerja tuh meng-hire orang gitu ya, misalkan tukang gitu segala macam, ada waktunya, terus kemudian ada dananya gitu ya, misalkan dananya udah habis, waktunya udah selesai gitu ya, akhirnya kan proyek itu menjadi terhambat gitu loh. Jadi konservasinya itu berhenti di tengah jalan. Nah, akibatnya kasus yang di Gedung Olveh ini, datanya itu akhirnya diakali dengan cara ya wes istilahnya dindingnya itu nggak usah diplester gitu. Jadi ketika di tengah-tengah jalan proses dia tuh ngerok plasterannya itu ganti yang baru, itu ternyata dananya udah habis gitu. Terus waktunya juga mepet, hampir selesai gitu kan, batas waktunya, sehingga ya udah akhirnya sama si arsiteknya atau orang yang bertanggung jawab di proyek konservasi ini akhirnya diakali dengan cara ya udah datanya diekspos aja gitu, supaya tetap estetis tapi menghemat budget gitu. Jadi akhirnya terpaksanya nggak diplaster ulang gitu. Jadi sama si arsiteknya diakali dengan cara diekspos batanya gitu. Meskipun sebenarnya terlihat estetik gitu ya, tapi secara kaidah konservasi itu sebenarnya agak riskan, karena kalau misalkan bangunan-bangunan yang cukup tua gitu ya, otomatis kan batanya atau dindingnya itu kan pasti juga udah tua gitu ya. Jadi kalau dinding itu tuh dibiarin terbuka gitu, disentuh-sentuh orang, ini kan kalau kalian lihat di gambar itu kan orang pasti megang-megang batanya gitu ya. Ada treatment khusus atau lapisan khusus gitu kan, lama-lama batanya itu jadi ambrol gitu loh. Jadi istilahnya itu karena dipegang sama orang yang foto-foto bangun ini gitu. Nah, ini bisa sekali sama ini karena ya sama time schedule yang meleset itu ya, ini itu ya, dan akhirnya pori-porinya si dinding itu kelihatan gitu. Ini memang estetik bagus gitu ya, tapi secara kaidah konservasi sama ketahanannya itu
menjadi kurang bagus karena gampang mereteli. Akhirnya ya ini, apa namanya, sampai kelihatan dalam-dalamnya begini, jadi riskan gitu loh. Gitu ya. Oke, jangan sampai seperti itu. Jadi makanya, apa ya, cross check ke kontraktornya itu terkait, RAP dan juga, apa namanya, time scheduling-nya itu juga adalah perlu, begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah, dokumen, pelaksanaannya. Nah, dokumen pelaksanaannya itu, berisi seluruh dokumen pelaksanaan termasuk gambar kerja, spek teknis, time schedule, dan lain sebagainya, serta RAP dan juga dokumen lelang, apa, proses apa, persetujuan penunjukan kontraktor dan juga lain sebagainya gitu. Jadi ibaratnya, apa ya, selain yang saya sebutkan tadi itu misalkan, RAP, terus dokumen, apa istilahnya, dokumen, apa, RKS dan lain sebagainya, itu kita perlu untuk menunjuk kontraktor yang benar-benar kompeten di bidangnya ya, atau mungkin punya visi dan juga misi yang sama, yaitu, apa ya, peduli terhadap pelestarian bangunan yang bersejarah. Jadi, apa ya, istilahnya kita tuh perlu mempersiapkan dokumen-dokumen penunjang plus kontraktor yang, apa ya, yang benar-benar kredibel untuk melaksanakan proyek yang akan kita tangani, gitu. Intinya seperti itu ya, kurang lebih, begitu. Nah, kemudian, eee, masa pelaksanaan adalah pengawasan semasa pekerjaan di lapangan, kondisi bangunan saat pelaksanaan, pengujian bahan dan kekuatannya, teknik konstruksi dan lain sebagainya itu perlu diawasi gitu. Jadi, ketika melaksanakan itu setelah tadi ya sebelumnya itu dokumennya sudah siap, sistem security-nya udah siap, kontraktornya udah deal ya, udah ready, benar-benar yang kompatibel atau yang kompeten di bidangnya, itu kita sebagai seorang arsitek atau perencana yang menangani bangunan yang akan dikonservasi itu kita juga terlibat dalam, apa ya, proses pengawasannya gitu, termasuk saat di lapangan itu misalkan kalau, apa ya, sebelum dibongkar itu kita harus awasi kayak apa sih, realitanya, kemudian proses bongkarnya itu kayak apa gitu, meskipun udah kita pasrahi tapi kita tetap harus kontrol, kayak gitu. Terus kemudian setelah kita ngontrol itu, kita menyaksikan langsung, kita ngawasi itu, kita juga setiap minggunya ya atau bahkan mungkin, minimal setiap bulannya lah gitu, kalau misalnya proyeknya tuh lama gitu ya, itu dibuat dokumen pelaporan pelaksanaan dan itu tentunya mengacu ke kontrak ya. Jadi di kontraknya itu disebutkan juga gitu akan, membuat semacam dokumen pelaporan pelaksanaan gitu ya. Berisi biasanya ulasan shop drawing, menyetujui contoh bahan dan pekerjaan khusus, menyetujui sertifikat pembayaran, perubahan pesanan sesuai persetujuan pemberi tugas dan lain sebagainya. Jadi misalkan kita tuh, apa ya, apa, dari gambar yang udah kita bikin atau kita rencanain itu kita ulas apakah gambar ini tuh, beneran direalisasikan apa enggak, itu kita bikin laporannya. Terus kemudian kalau ada bahan-bahan yang mau diaplikasikan ke, apa, bangunan itu tuh kita kayak semacam, apa ya, bikin approval gitu lah, apakah bangunan ini deal atau bahan ini deal apa enggak untuk diaplikasikan di bidang ini. Kemudian kalau misalnya ada pekerjaan khusus misalnya kayak, oh ini harus diganti tiba-tiba gitu karena setelah dibongkar nggak cocok. Nah itu deal-nya atau approval-nya itu, apa ya, kita harus bikin laporannya kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada semacam pembayaran misalkan kayak beli sesuatu yang insidental, nah itu kita perlu untuk bikin laporannya. Terus kalau misalkan tiba-tiba di lapangan tuh ada perubahan job desk juga kita harus bikin laporannya termasuk, apa ya, menyertakan bukti-buktinya kayak gitu. Jadi di lapangan tuh kita juga bikin laporan, apa ya, laporan kegiatannya di situ tuh ngapain, kayak misalkan kalau kalian nanti suatu saat KP gitu ya, itu kan kalian bikin laporan setiap harinya tuh ngapain gitu. Nah kurang lebih mirip-mirip kayak gitu, gitu ya. Terus kemudian di saat akhir proyek juga harus menyiapkan dokumen as built drawing, rencana konservasi pasca pembangunan, entah perawatan, pemeliharaan di kemudian hari, dan juga laporan akhir proyek untuk arsip pemberi atau pemilik dari proyek itu. Jadi misalkan kalau proyek itu udah hampir selesai gitu ya, kita tuh atau mungkin udah selesai gitu ya, kita tuh juga harus bikin laporan lagi atau dokumen lagi selain dokumen pelaksanaan ya. Itu tuh kira-kira, rencana konservasi pasca pembangunannya, entah perawatannya itu kayak gimana, pemeliharaannya itu caranya kayak gimana, step by step-nya, apa yang harus dilakukan, itu kita bikin kayak semacam guidelines atau laporannya gitu. Jadi misalkan, hari ini selesai gitu ya, atau tahun ini selesai, kemudian, scheduling perawatan tuh misalnya setiap 5 tahun, kemudian setiap 10 tahun, atau mungkin bahkan mungkin setiap setahun itu apa aja sih yang harus diganti, apa aja sih yang harus dicek berkala, itu kita perlu bikin scheduling-nya atau kita bikin plans-nya, seperti itu. Kemudian ada juga laporan akhir proyek untuk arsip pemberi tugas. Jadi misalkan
Kalau udah selesai kita dokumentasikan tiap ruang, entah before dan juga after-nya gitu ya, untuk arsip dari pemberi tugas atau pemilik dari objek yang kita konservasi gitu. Jadi itu ya, jadi pas masa pelaksanaan itu kita ikut ngawasi, saya ulangi ya, kita ikut ngawasi prosesnya, terus kemudian kita bikin dokumen pelaporan prosesnya itu ada apa aja di situ, terjadi apa aja di situ. Kemudian kalau udah selesai, itu kita bikin semacam laporan akhir yang berisi semacam guidelines atau panduan untuk perawatannya setiap setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya, dan juga dokumentasi before serta after-nya untuk arsip gitu. Itu ya, sampai sini suara saya terdengar ya sejauh ini? Terdengar ya? Ya, mohon maaf ya, ini berisik sekali di tempat saya, jadi takutnya kalian nggak terdengar. Oke, alhamdulillah terdengar ya. Oke, gitu ya. Nah, itu tadi step yang ke-8 gitu. Jadi step yang ke-8 itu ada 3 ya. Tadi saya nulisnya cuma 2, tapi sebenarnya ada 3, yaitu tak ulangi. Yang pertama adalah persyaratan umumnya apa aja kita harus cek ya sebelum benar-benar memulai gitu. Terus kemudian yang kedua, kita siapkan dokumen pelaksanaannya termasuk menunjuk kontraktor yang kita percaya atau yang punya kredibilitas di bidang itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu kita masa pelaksanaannya itu kita turut bikin laporan-laporan serta mendokumentasikan setiap prosesnya. Itu tuh yang step ke yang 8, alias yang saat pelaksanaannya gitu ya. Oke, nah kemudian sampai sini sebenarnya udah selesai gitu ya. Karena kan kita udah melaksanakan dan kita sudah istilahnya melaporkan atau menyusun dokumen yang itu tuh kita laporkan ke owner-nya atau pemberi tugas atau pemilik dari bangunan atau objek yang kita tangani itu. Nah, kemudian dalam prosesnya pelaksanaan itu apa aja sih yang harus diperhatikan yang tadi saya sebutkan di awal ya, atau saya highlight di awal ya. Yang pertama adalah atau yang A gitu ya, adalah penataan ruangnya gitu. Penataan ruangnya. Nah, penataan ruang itu yang pertama perlu diperhatikan adalah integrasi antara bangunan lama dan juga baru. Karena kan seperti yang udah pernah saya singgung sebelumnya itu, kalau kita mau konservasi bangunan sejarah ya atau bangunan lama gitu ya, seringkali kita sisipkan kayak fungsi-fungsi baru gitu ya, atau aktivitas-aktivitas baru gitu ya, sehingga seringkali kalau bangunan lama itu udah nggak bisa mengakomodir fungsi baru atau aktivitas baru, itu terpaksanya kita perlu tambahin bangunan baru gitu ya. Jadi makanya perlu integrasi antara bangunan lama dan juga bangunan baru. Maka jika dibangun ruang baru atau bangunan baru gitu ya, maka harus melalui kajian program ruang secara komprehensif. Kayak gitu. Kemudian pembangunan ruang baru tersebut harus berdasarkan kebutuhan mendesak dan bersifat jangka panjang. Jadi benar-benar kayak kayak benar-benar mendesak banget gitu loh. Kalau nggak pakai bangunan baru tuh nggak bisa gitu, karena bangunan lamanya misalkan ruangannya tuh kekecilan atau nggak cukup gitu ya, atau mungkin ada fasilitas-fasilitas yang perlu diakomodir via bangunan baru gitu ya, karena bangunan lamanya nggak cukup gitu atau nggak muat atau udah nggak kuat gitu ya secara struktur misalkan. Jadi harus benar-benar urgent gitu loh. Terus kemudian bangunan baru itu pun juga harus yang sifatnya tuh jangka panjang gitu ya, nggak bisa yang hanya ya wes bangunan baru ini sekedar seadanya doang, itu nggak bisa gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ruang baru atau bangunan baru itu harus memperhatikan skala, besaran massa, proporsi, bahan, warna, tekstur, layout, serta orientasi dari bangunan yang sudah ada atau bangunan lama gitu. Jadi bangunan barunya itu harus benar-benar menyesuaikan bangunan lamanya gitu. Contohnya misalkan kayak yang ada di gambar ini ya. Yang gambar kiri ini kan pada tahu ya, ini Museum Louvre ya di Paris sana, di Prancis sana gitu ya. Jadi dia yang menyesuaikan bangunan dengan bangunan lamanya itu dengan cara dibikin kontras sekalian gitu. Jadi karena posisinya di tengah-tengah gitu ya, kalau misalkan dia bikin bikin yang modelnya sama-sama mungkin klasik-klasik kayak gini, mungkin bisa jadi mendistraksi bangunan yang udah ada gitu ya. Makanya dia dibikin bentuknya tuh yang kontras sekalian plus transparan gitu ya. Jadi nggak ngeblocking view dari bangunan existingnya yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi dia ada di situ kontras tapi tembus pandang gitu loh. Jadi nggak mengganggu gitu. Jadi bikin kontras sekalian, atau mungkin kalau mau dibikin selaras juga bisa. Jadi misalnya contohnya kayak Hotel Ibis di Surabaya ini ya, kalau nggak salah di Surabaya ini ada Hotel Ibis, tapi sekarang udah ganti kalau nggak salah namanya. Itu bangunan depannya ini yang asli gitu ya. Kemudian bangunan belakangnya ini yang lebih baik itu langgamnya, coraknya bikin yang
selaras, termasuk kayak dari segi warna catnya, terus kemudian ornamen-ornamen itu dibikin yang selaras supaya istilahnya matching gitu ya, karena ternyata bangunan yang lama, yang asli itu udah nggak bisa memenuhi apa ya, kebutuhan untuk ruang-ruang hotel di Hotel Ibis ini gitu ya, makanya dibikin bangunan tua tapi detailnya, corak warnanya, teks dibikin selaras gitu ya, meskipun ya mungkin kurang pas ya karena bangunannya ini tuh apa ya, yang asli itu horizontal gitu ya, tapi yang tambahannya tuh vertikal gitu, jadi mungkin agak sedikit kurang apa ya, kurang proporsinya kurang selaras mungkin ya kalau menurut saya sih gitu. Tapi ya kembali lagi ke perancangnya gitu, intinya seperti itu. Nah kemudian selain itu juga langgam gaya bangunan baru atau yang tambahan itu juga harus memperhatikan keserasiannya dengan karakter bangunan lama. Meskipun tidak harus sama persis ya dengan bangunan lama, tapi langgamnya itu setidaknya harus serasi gitu. Terus kemudian jika penambahan bangunan itu bersifat sementara atau temporer gitu ya, maka tambahannya itu harus mulai dibongkar dengan tidak merusak bangunan lama. Contohnya misalkan ini ya, ini contoh gambar yang di sini tuh contoh yang ini ya. Jadi langgam bangunan baru yang di belakangnya ini tuh menyesuaikan dengan bangunan lama atau bangunan asli yang ada di depannya. Contohnya kayak Hotel Hermitage di Jakarta yang di daerah Menteng itu, coraknya Art Deco. Nah, bangunan baru yang di belakangnya itu juga apa ya, sebisa mungkin coraknya atau detailnya atau langgamnya itu juga yang sama, yaitu Art Deco gitu ya, meskipun dari segi skala atau proporsinya sekali lagi nggak harus sama persis gitu ya, karena kan kebutuhannya udah beda, dan kalau bangunan baru itu kan terbatas di lahan ya, jadi mau nggak mau dia nggak bisa ekspansi yang horizontal tapi harus vertikal gitu, seperti itu. Nah kemudian untuk contoh yang poin kedua, kalau misalkan ada penambahan elemen baru itu nggak boleh merusak, itu contohnya kayak ini. Jadi ini ada toko ya, salah satu toko butik gitu ya, itu bangunan aslinya mungkin mirip-mirip kayak yang di sebelah kiri ini ya. Dan dia pengen menghadirkan kesan modern gitu ya, kesan kontemporer dengan fasad yang baru, yang fresh gitu ya, tapi sebisa mungkin nggak boleh merusak apa ya, fasad yang asli atau yang lama gitu. Makanya dia bikin tiruan dari fasad aslinya terus dibuat seolah-olah itu tuh kayak apa ya, kayak ngeletek gitu loh. Kayak gitu. Ini sekedar contoh kreatif aja dari apa proses apa ya, istilahnya menambahkan elemen baru pada bangunan bersejarah kayak gitu. Jadi ini contohnya fasad tempora pada Grey Dior gitu. Nah kemudian ada contoh lagi juga ya, ini bangunan bersejarah di luar negeri. Kalau ini di luar negeri juga, ini di Roma kalau nggak salah, di Italia kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Di Roma itu bangunan bersejarah kayak gini gitu ya, bentuknya seperti ini dengan patung-patung yang emang bawaannya kayak gini gitu ya, skalanya sebesar ini gitu. Nah kemudian ini dikonservasi, direvitalisasi menjadi apa ya, kayak semacam ini tuh untuk menjadi semacam display untuk produk-produk dari kantor fashion ini tuh apa ya, sampai segitunya gitu loh. Jadi manekinnya ini ukurannya besar banget gitu loh teman-teman. Bayang ya, itu contohnya seperti itu. Ini salah satu contoh aja kayak gitu ya. Terus kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah dari segi penataan ruangnya itu adalah organisasi ruangnya gitu. Jadi organisasi ruang yang lama itu hendaknya dipertahankan semaksimal dan seoptimal mungkin gitu ya, karena kita kan nggak benar-benar nggak bisa seleluasa merubah-rubah ruang seperti kalau kita bikin bangunan baru gitu ya, karena kan bangunan itu udah ada dan kita hanya diamanahi untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin gitu. Jadi kita organisasi ruangnya itu ya menyesuaikan gitu. Kemudian jika diperlukan adanya perubahan tata ruang, maka harus diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak dilakukan pembongkaran dinding,
lantai dan juga langit-langit atau atap bangunan. Contohnya kayak ini ya di foto ini. Jadi apa ya, kalau bangunan zaman dulu tuh kalau kalian cermati itu kan rata-rata simetris gitu ya, simetris terus grid kolomnya itu jelas gitu ya, karena bentuknya tuh ya nggak bisa se-random sekarang karena teknologi atau apa ya, bahannya itu nggak se-fleksibel sekarang gitu. Jadi benar-benar jarak itu ada perhitungannya kayak gitu. Jadi makanya kalau bisa tidak membongkar dinding, tidak membongkar lantai atau langit-langit itu karena terkadang dinding atau lantai itu kadang ada fungsinya juga untuk kayak semacam struktural gitu. Jadi kayak ada fungsinya untuk menyangga sesuatu gitu. Beda sama kayak sekarang, kalau bangunan sekarang itu antara struktur sama kayak dindingnya itu kan kadang-kadang nggak saling terhubung ya, karena strukturnya itu rigid, dindingnya itu bisa fleksibel gitu. Beda sama bangunan dulu. Kalau bangunan dulu tuh dinding tuh kadang-kadang juga fungsinya untuk penyangga juga. Pola sirkulasi itu kalau apa ya, nggak nggak jadi terganggu karena fungsi yang berubah itu gitu. Seperti itu ya. Misalnya contohnya gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau kita cermati ini contoh dari denah atau plan dari kantor tadi ya, kantor yang perusahaan pakaian tadi itu ya, itu denahnya seperti ini. Jadi benar-benar nge-grid gitu ya. Terus oleh si arsitek apa yang melakukan konservasi itu ya, tata ruang di dalamnya ya tinggal menyesuaikan aja gitu, menyesuaikan dengan grid yang udah ada. Ini coba saya zoom ya. Jadi seperti ini. Jadi benar-benar denahnya itu disesuaikan dengan grid kolom atau tata ruang yang memang udah ada sebelumnya, sehingga perubahannya itu tidak tidak merusak sifatnya atau tidak yang sifatnya itu menghilangkan keaslian dari apa ya, bangunan itu. Itu kalau misalkan coba kalian lihat ya, ini kan bangunan ini kan skalanya besar banget ya, terus terlihat di ujung-ujung gitu ya. Terus tadi kalau kalian ingat slide sebelumnya itu dia gunakan untuk memajang display karya-karyanya gitu ya. Jadi karya-karyanya itu besar banget, manekinnya tuh raksasa gitu dan bisa terlihat dari apa namanya, jarak jauh gitu. Jadi ibaratnya karakter dari bangunan ini yang khas dengan jendela-jendelanya yang melengkung serta ada patung-patung di sini tuh dia highlight, dia apa ya, dia tonjolkan dengan uh, kebutuhan dia sekarang melalui memajang patung-patung yang menduplikasi ini patung-patung aslinya ini. Intinya seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah memperhatikan pola sirkulasi dan juga tata hijau. Jadi di sini harus adanya fasilitas yang pertama adalah harus adanya fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Peletakannya harus memperhatikan keunikan dan juga keistimewaan bangunan, serta diprioritaskan juga tanaman lokal dan mudah merawatnya untuk lebih memperkuat karakter kawasan. Maksudnya di sini adalah untuk pola sirkulasi yang harus memperhatikan disabilitas itu sebisa mungkin bangunan apa ya, bangunan yang kita konservasi itu, karena seringkali ya, meskipun tidak selalu tapi seringkali biasanya itu kan kayak bangunan-bangunan publik gitu ya kalau di tempat kita gitu ya. Jadi bangunan publik misalnya kayak museum atau mungkin kantor pemerintahan atau mungkin sekolah dan sebagainya, itu kan penggunanya itu nggak semuanya tuh manusia sempurna gitu ya, tapi ada mungkin ada disabilitas mungkin, sehingga butuh kursi roda. Nah itu kalau bisa mereka tetap bisa akses dengan leluasa. Makanya bangunan yang kita konservasi itu perlu kita tambahkan apa ya, akses untuk disabilitas gitu, supaya mereka bisa mengakses uh, tanpa ada kesulitan gitu. Karena bangunan dulu kan nggak ada apa ya, nggak mempertimbangkan itu ya. Tapi kalau kita konservasi di era sekarang ini perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan disabilitas itu. Kemudian diprioritaskan tanaman lokal itu maksudnya adalah ibaratnya contohnya misalnya kita konservasi kalau di gambar ini gitu ya, ini misalkan Taman Air Tirta Gangga di Bali gitu ya. Kalau misalkan kita mau konservasi proyek yang sifatnya tuh landscape gitu ya, kayak taman ini ya, Taman Air Tirta Gangga di Bali ini, itu kan apa ya, elemen dominannya itu kan adalah elemen-elemen yang natural kayak pohon-pohonnya, terus apa ya, eh, apa istilahnya, kayak hiasan-hiasannya, terus mungkin tanaman hiasan-hiasan kayak bunga dan lain sebagainya. Itu kita kalau misalkan di situ kita tanamnya tanaman yang enggak ciri khas Bali banget, misalnya kayak kita tanam pohon sakura gitu ya. Di Bali itu kan kayaknya kayaknya enggak apa ya, enggak matching dengan karakter Bali gitu ya. Kalau yang matching dengan karakter karakter Bali mungkin kita tanamannya kamboja atau tanaman teratai dan lain sebagainya yang sifatnya tuh lebih ke daerah-daerah yang
tropis gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau kita tanam istilahnya sakura di situ kan akhirnya jadi malah merusak karakter kawasan gitu. Jadi tanaman pun kita perlu perhatikan untuk bisa memperkuat karakter dari kawasan itu sendiri. Itu ya. Jadi jadi untuk tanaman pun perlu diperhatikan ya. Begitu. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang B ya, setelah tadi kan poin yang A yaitu penataan ruang, kemudian poin yang B yaitu elemen bangunan. Seperti itu. Ini saya izin ngecas sebentar ya, baterainya sampai habis. Sebentar. Ya, oke, kita masuk ke yang poin B ya, yaitu elemen bangunannya. Nah, elemen bangunan itu yang pertama perlu diperhatikan adalah atap dan juga aksesorisnya. Jadi struktur atap asli itu kalau bisa diperhatikan semaksimal mungkin, serta diusahakan dipertahankan kemiringannya sesuai dengan bentuk atap aslinya. Karena kalau kita cermati bangunan dulu itu, terutama bangunan Belanda ya yang tahun 1800-an ke atas itu kan kebanyakan didominasi oleh atapnya ya. Jadi seringkali atapnya itu tuh berperan banget dalam dalam fasadenya atau karakter dari bangunan itu. Sehingga kalau misalnya kita rubah kemiringannya misalnya dari yang semula 45 derajat, 45 derajat kan curam ya. Kayak contohnya di Museum Bahari ini ya, itu kan atapnya cukup curam ya. Jadi atap itu menjadi fasad yang dominan gitu loh. Nah, itu kalau misalnya kita jadi atap datar gitu kan jadi berubah banget gitu ya karakternya gitu. Jadi perkara atap aja itu akhirnya bisa merubah karakter dan keaslian dari bangunan itu, kayak gitu. Kemudian jika ada bagian struktur atap yang itu diprioritaskan mengganti bahan yang rusak aja gitu. Jadi nggak misalnya rusak cuma pojok tok gitu, yang diganti yang pojok aja gitu, nggak usah mengganti semua gitu. Kemudian jika tidak memungkinkan mempertahankan struktur atap lama, maka upayakan menggantikan dengan bahan baru yang sama dengan bahan yang lama gitu. Jadi misalkan kalau ada struktur yang rusak gitu ya, terus harus diganti bahannya tapi nggak ada gitu ya, itu boleh kita ganti dengan bahan baru, tapi kalau bisa yang semirip mungkin dengan bahan yang lama gitu ya. Contohnya misalkan kalau di proyek ini ya, di proyek Museum Bahari, kalau kalian tahu di Kota Lama Jakarta kan selain Museum Fathahillah itu ada salah satu museum yang cukup besar juga ya, yaitu Museum Bahari. Itu sempat kebakaran ya teman-teman ya. Sementara padahal si Museum Bahari itu didominasi oleh kayu gitu ya, karena dibangun tahun 1700-an pas awal-awal malah zaman Portugis ya, bukan zaman Belanda lagi tapi zaman Portugis gitu. Itu jadi dalamnya tuh semuanya full kayu gitu ya. Jadi benar-benar pas kebakaran tuh habis kecuali dindingnya doang gitu. Nah, itu kan kalau kayu kan nggak mungkin nggak mungkin diganti yang sama ya usianya dan sebagainya gitu ya. Jadi terpaksa harus diganti dengan kayu yang baru, tapi karakternya serta istilahnya jenisnya dan juga tingkat kekuatannya tuh kalau bisa semirip mungkin dengan yang lama gitu. Ini bisa kalian lihat ya benar-benar habis bagian dalamnya kayak gitu. Terus kemudian bahan penutup atap yang asli itu kalau bisa dipertahankan. Misalkan kalau dulunya tuh pakai genteng tanah liat ya berarti yang yang baru ini juga harus pakai tanah liat juga gitu, nggak bisa diganti seng atau asbes gitu ya. Itu kan tentu akan berubah sekali gitu ya kalau misalkan ini ya bangunan aslinya pakai pakai genteng, terus tiba-tiba kita rubah menjadi pakai seng atau asbes itu kan jadinya beda banget ya karakternya gitu ya, seperti itu. Terus kemudian drainase atap juga harus baik, nggak tampias gitu. Jadi air tuh nggak balik, nggak masuk ke dalam bangunan, tapi benar-benar dialirkan keluar. Makanya kemiringan tadi berpengaruh ya, supaya tidak tampias, nah, supaya drainasenya juga lancar. Serta jika ada aksesoris atap yang lama, maka harus dipertahankan. Misalkan kalau di Museum Bahari ini ada semacam ventilasi gitu ya, atau mungkin ada hiasan gunungan di sini yang menonjol, itu juga benar-benar harus kita pertahankan gitu ya, nggak boleh dihilangin. Karena kalau ibaratnya ini hilang aja gitu ya, ventilasi di sini tuh kayak udah merubah karakter dari bangunan itu gitu. Jadi kayak bangunan yang sebelumnya unik karena ada ventilasinya di atas yang nongol gini, tiba-tiba jadi flat aja, jadi rata aja gitu kan, drastis banget berubahnya.
kayak gitu ya. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian tadi kan udah atap ya. Kemudian yang kedua adalah langit-langitnya. Nah, jadi pola, bahan, warna, tekstur, dan motif langit-langit itu kalau bisa juga apa ya dipertahankan semaksimal mungkin gitu ya. Kepepetnya jika harus diganti atau diperbaiki itu tidak mungkin sebisa mungkin karakternya harus sama gitu ya seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Terus kemudian juga kalau terpaksa pakai bahan baru maka gunakanlah bahan yang meniru pola, warna, tekstur dan juga motif yang sama dengan bahan yang lama. Ini contohnya ya, Museum Bahari setelah apa ya setelah direstorasi, dikonservasi setelah kebakaran itu, kayu-kayunya kan habis ya. Terpaksa diganti kayu baru tapi dengan diameter, dengan ukuran, karakter, jenis, pokoknya yang semirip mungkin dengan yang aslinya gitu. Itu termasuk mempertahankan ini lantai dan juga atap kayu kan tingkat ya. Zaman dulu kalau bikin bikin bangunan tingkat itu lantai 2-nya itu nggak bisa pakai dak beton kayak zaman sekarang ya. Karena kan belum ada besi. Gitu, jadi pakainya kayu. Ya, jadi lantai 2 itu pasti kalau bangunan tingkat zaman dulu itu pasti lantai keduanya itu pakainya kayu gitu. Mulai ditemukan beton itu uh, akhir tahun 1800-an ya. Awal mulanya di Amerika sana di New York yang udah mulai banyak bangunan bertingkat gitu ya itu baru mulai ditemukan apa ya istilahnya dak beton gitu loh. Tapi sebelum itu tahun 1700-an sampai 1800-an awal tuh kalau mau bikin bangunan tingkat itu lantai 2 atau lantai 3-nya itu pasti lantainya itu pakainya kayu. Gitu. Makanya kalau kalian pernah ke Toko Merah, terus ke Museum Bahari, terus ke Museum Fathahillah, pokoknya bangunan-bangunan tua yang ada di Jakarta yang didirikannya itu tahun 1700-an atau awal 1800-an itu pasti lantai 2-nya itu atap lantainya kayu gitu ya. Bukan bukan beton atau bukan apa ya yang lebih kokoh kayak Lawang Sewu. Lawang Sewu kan 1912 ya, 1900-an awal ya. Itu kan dia akhirnya udah bisa pakai konkrit ya, pakai semen, pakai pakai beton gitu ya, pakai bata. Itu udah bisa tahun segitu, tapi kalau tahun sebelum itu belum bisa. Gitu sehingga pakainya kayu gitu ya. Gitu. Jadi lantai dan juga langit-langitnya itu pakai kayu. Seperti itu. Gitu. Nah, terus kemudian setelah itu dindingnya ya. Dindingnya itu yang perlu kita perhatikan adalah dinding diupayakan untuk dikembalikan seperti bentuknya semula. Misalnya bentuknya dinding itu melengkung ya, kita harus mempertahankan bentuk melengkung itu. Terus kemudian dinding bangunan itu kalau bisa dibikin yang bernafas ya, dengan menghindari penggunaan plesteran yang sifatnya itu tuh apa ya menutup pori-porinya gitu. Jadi kalau dinding bangunan yang lama, bangunan bersejarah atau bangunan lawas ya, bangunan peninggalan Belanda itu karena karakter dari bangunannya itu yang sifatnya itu apa ya lembab gitu ya, dingin ya. Kan saya pernah menyebutkan sebelumnya bahwa bangunan dulu tuh supaya apa ya, supaya bisa ruang di dalamnya itu dingin, maka bahan-bahannya itu campurannya itu pakai bahan-bahan yang sifatnya itu alami. Nah, kalau bangunan bahan yang alami itu biasanya dia tuh tingkat kelembabannya itu cukup tinggi gitu loh, karena punya karakter yang sifatnya itu mendinginkan gitu. Jadi makanya karena lembab itu nggak boleh kita pakai cat atau kita lapisi dengan bahan-bahan yang sifatnya itu tuh nggak ada pori-porinya gitu loh. Jadi harus bahan-bahannya tuh harus memungkinkan untuk kelembaban tuh keluar gitu. Intinya seperti itu ya. Kemudian dari segi warna catnya itu juga harus ditelusuri ya, warna cat aslinya tuh apa gitu. Jadi kita kelupas cat dasarnya, kemudian warna aslinya tuh apa sih zaman dulu. Meskipun kebanyakan memang warna aslinya tuh putih ya. Zaman dulu kan cat tuh nggak ada cat warna pink, nggak ada cat warna kuning gitu kan, jarang ya. Mungkin ada tapi jarang. Umumnya adalah warna putih atau mungkin coklat atau krem dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kekuatan dinding juga dijaga agar tidak terkena air secara rutin atau berkala agar tidak mudah lapuk. Nah, ini tantangannya adalah kalau kita apa ya konservasi atau restorasi bangunan-bangunan yang ada di kota tua. Nah, kota tua kan adalah kebanyakan kan pasti di pesisir ya. Sehingga seringkali problem-problem terhadap bangunan bersejarah yang rusak itu biasanya adanya di kota tua gitu. Kalau misalkan di apa ya bukan di daerah pesisir itu biasanya relatif lebih aman. Contohnya kayak Benteng Van der Wijk di Gombong ini ya, kalau kalian pernah main-main ke Gombong di Jawa Tengah itu kalian bisa ke Benteng Van der Wijk ya, karena itu usianya udah cukup tua tapi dia tetap awet meskipun nggak benar-benar dirawat gitu, tapi dia tetap awet karena dia posisinya nggak ada di daerah pesisir gitu, jadi di daerah yang kering, jadi
relatif lebih awet dan terhindar dari kelembaban. Makanya dia meskipun nggak diopening sama pemerintah atau Pemkabnya Gombong itu ya, tapi dia tetap awet karena lokasinya yang nggak ada di daerah pesisir gitu. Oke, kemudian setelah dinding ada pintu, jendela, kusen, dan aksesorisnya ya tentu ya. Karena ini sebagai elemen pelengkap di bangunan setiap bangunan tentunya. Nah, jadi pintu, jendela, kusen, dan aksesorisnya itu kalau bisa dipertahankan keasliannya. Jika aksesoris yang lama hilang, misalkan kayak engselnya atau apa ya, handle-nya, grendelnya itu kan kadang-kadang mungkin dia hilang ya, itu bisa diganti dengan replika yang mirip. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita fungsi barunya itu butuh keamanan misalnya untuk bank gitu atau untuk apa ya, ruang arsip gitu ya. Itu yang membutuhkan sistem keamanan atau kunci yang lebih modern, lebih kuat itu bolehlah kita tambahkan atau kita ganti dengan apa ya, sistem grendel atau handle atau kunci yang baru selama tidak merusak yang lama. Jadi kita dobeli intinya seperti itu. Kemudian kalau dari segi warnanya atau finishingnya itu kalau bisa sesuai aslinya. Cuman kalau misalkan untuk kasus-kasus tertentu misalkan kalau kita tuh pengen apa ya, meng-highlight atau menonjolkan bangunan itu warnanya kita rubah pun nggak masalah. Contohnya kayak ini di Jakarta Cafe di Kota Tua ya, itu karena bangunannya mungkin nggak terlalu unik gitu ya, bangunan tua bersejarah tapi dari karakter arsitekturnya nggak terlalu unik, makanya oleh si arsiteknya ini ya udah yang dibikin menonjol, dibikin mencolok dengan warna kusennya aja dibikin yang ngejreng gitu, pintu jendelanya dibikin yang ngejreng, ya itu nggak masalah sih sebetulnya, kayak gitu ya. Kemudian yang kelima mungkin ini kayaknya bukan yang terakhir ya. Jadi yang kelima itu ornamennya ya, dari segi elemen bangunan. Jadi ornamen bangunan yang harus dipertahankan itu dari segi bentuknya, ukuran, warna, dan lain sebagainya itu kalau bisa sama ya. Kemudian kalau ada ornamen yang hilang atau rusak itu kalau bisa diperbaiki atau diganti dengan bentuk yang hampir serupa. Contohnya misalkan kalau ini ya, ini ada toko Dezon di Bandung itu ya. Bangunannya kalau tanpa tulisan ini ya, Dezon NV ini ya, coba saya zoom ya. Misalkan tulisan ini aja hilang gitu ya, mungkin bangunan ini akan jadi nggak semenarik ini gitu ya, jadi akan polos banget gitu ya. Jadi ibaratnya hanya sekedar ornamen tulisan tokonya ini ya, Dezon NV gitu ya. Itu aja efeknya bisa sedemikian rupa dengan dari segi karakter bangunannya gitu ya. Terus misalkan ini bangunan apa namanya, di Jalan Asia Afrika di Bandung ya, tanpa istilahnya apa ya, tanpa menara di pojoknya apa, di pojoknya gini ya, di ujungnya gini ya, cuman flat aja atapnya gitu ya. Itu pun karakter dari bangunan itu akan berubah drastis gitu ya. Karena mungkin fungsi dari bangunan ini tuh di pojok gitu ya, di persimpangan sebagai sebuah penanda, makanya dibikin ornamen atau istilahnya apa ya, dekorasi yang itu tuh menarik perhatian atau mungkin sebagai sebuah penanda gitu ya. Karena kalau kita lihat secara fungsi ya ini kan nggak ada ya, nggak ada ruangan di dalamnya, cuman cuman apa ya, sekedar menara semu gitu ya, kasih jendela dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau di bangunan dulu, bangunan peninggalan Belanda atau bangunan yang punya nilai sejarah itu ornamentasi itu perannya penting ya, karena terhadap karakternya. Kalau ornamen itu hilang, karakternya pun juga hilang gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir, bukan yang terakhir ya, masih ada 7. Nah, ini mungkin yang ke-6, yang 7 yang terakhir, mechanical electrical. Seringkali kalau kita temui ya di bangunan lama itu kan belum ada mechanical electrical sekompleks bangunan sekarang gitu ya. Sehingga seringkali kita butuh semacam menambahkan misalkan AC gitu. Atau mungkin apa ya, blower atau apalah pokoknya yang butuh pipa-pipa, butuh butuh apa ya, kabel-kabel. Nah, itu seringkali bingung ya mau meletakkan di mana gitu. Sementara kita nggak boleh merusak bangunan aslinya. Nah, itu strategi yang umum digunakan adalah dengan cara mengekspos begini. Jadi pipa AC-nya itu atau kabel-kabelnya itu ya udah diekspos aja gitu sebagai ornamentasi dari bangunan itu sendiri gitu. Jadi yang umum atau yang aman kita pakai strateginya adalah dengan diekspos seperti ini. Itu ya untuk mechanical electricalnya. Terus kemudian dari segi furniture yang terakhir ya, ini benar-benar yang terakhir adalah sebisa mungkin perabot yang bersejarah itu dipertahankan dan diletakkan di lokasi yang sebenarnya. Kemudian perabot baru harus serasi dari aspek gaya, sekualitas dengan karakter bangunan yang lama. Jadi misalkan kalau di Museum Fathahillah itu kalau kita pernah ke sana,
itu kan dia mendisplay tidak hanya bangunannya ya, tapi juga furniture asli dari bangunan itu ya, kayak lemari ini, terus kemudian meja makan ini atau meja diskusi ini, itu benar-benar di-display di lokasi yang sama persis dengan aslinya. Kalaupun misalkan ada furniture baru itu kalau bisa gayanya atau stylenya atau vibes-nya atau suasananya itu disesuaikan dengan karakter yang aslinya itu seperti apa. Begitu. Nah, itu ya. Terus kemudian yang C, tadi kan udah ya A, B, dan sekarang mungkin C, yaitu konservasi air dan juga energi sebagai tambahannya atau sebagai nilai tambah dalam proses konservasi bangunan yang kita tangani gitu ya. Karena supaya bangunan ini tuh bisa lestari atau bisa suitable untuk sekarang plus masa depan, tentunya kita harus mempertimbangkan aspek konservasi air dan juga energi. Air itu pasti ya, karena setiap bangunan pasti butuh air gitu ya, entah untuk kerannya atau untuk perawatan dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau energi sendiri, karena zaman sekarang itu kan pasti butuh penghawaan buatan mungkin ya, terus kemudian butuh penerangan buatan dan lain sebagainya, yang itu mungkin dulu nggak dipikirkan oleh bangunan lama, makanya perlu kita tambahkan. Jadi untuk bisa mengkonservasi air dan juga energi itu, maka dalam perencanaan kita tuh kita perlu memperbanyak area yang terbuka hijau untuk resapan air gitu. Karena supaya air itu nggak ngecembeng, supaya air itu nggak banjir ya, nggak merendam bangunan kita, makanya area terbuka hijau dan juga resapan air itu perlu kita perhatikan. Itu kalau untuk yang lahannya luas mungkin gampang ya, tapi kalau yang lahannya kecil itu gimana caranya kita perhatikan resapannya. Kayak gitu. Kemudian elemen landscape lunak atau softscape berupa rumput, semak, pohon dan sebagainya itu hendaknya tidak banyak yang memerlukan air sehingga perawatannya lebih mudah gitu. Itu ya, kalau kayak taman-taman yang memerlukan banyak air kan repot ya merawatnya gitu. Kemudian air kotor dan dari buangan itu tuh tidak dibuang ke saluran riol kota, namun dibuang di sumur resapan. Nah, seringkali bangunan dulu tuh nggak punya sumur resapan, sehingga kalau misalnya nggak ada ya tugas kita adalah menambahkan sumur resapan itu, gitu ya. Kemudian bangunan harus semaksimal mungkin memanfaatkan ventilasi dan pencahayaan alami. Nah, ini supaya listriknya tuh nggak boros atau manajemen sih istilahnya maintenance bangunan itu tuh tidak tinggi gitu ya. Makanya kalau bisa cahaya alami itu kita maksimalkan gitu. Termasuk ventilasinya pun juga sama. Itu ya, serta kita menghindari elemen-elemen yang menghalangi hawa dan cahaya masuk ke dalam bangunan. Seringkali kita misalkan bangunan bangunan tertentu untuk museum gitu ya. Nah, tata pamer objek yang di museum itu juga sebisa mungkin nggak boleh menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam gitu, supaya bangunan di dalam itu akhirnya nggak lembab dan lain sebagainya. Seperti itu ya, intinya untuk menghindari penggunaan energi yang akhirnya boros listrik, boros air, dan boros maintenance, seperti itu. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, ini udah di slide yang terakhir, mungkin sebagai penutup saya ada video ya, saya coba izin putarkan. Oke, sebentar, ada video yang perlu saya putar. Ya, apakah sudah terlihat di layar kalian? Ya, oke. Ya. Sudah, Pak. Oke. Jadi ini ada proses konservasi Museum Fathahillah atau Museum Sejarah di Jakarta. Saja sebagai pengelola museum menjadi kewajiban kami untuk menyelamatkan bangunan museum, di mana bangunan ini setelah dilakukan penelitian oleh PDA Pusat Dokumentasi Arsitektur, telah ditemukan banyak terjadi pelapukan pada material kayu pada bangunan
dan juga pada plester dinding bangunan yang akhirnya memang perlu segera penanganan konservasi untuk bangunan Museum Sejarah Jakarta. Untuk itu, Museum Sejarah Jakarta tutup total sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan pekerjaan ini selesai. Penugasan yang saya terima, kita ada beberapa zona di museum, beberapa bagian ini ada bagian-bagian yang berbeda-beda yang harus diselesaikan. Contohnya kalau di bagian ini, di zona A ini, kebanyakan balok-balok besar, balok-balok lantai yang nanti kita bisa lihat di langit-langit, itu banyak kena rayap. Juga kusen-kusen. Kemudian untuk bagian luarnya, bagian cat itu banyak yang dikelupas karena kondisi waktu akan dimulai itu memang catnya sudah belang-belang, jadi warna udah nggak sama. Jadi ada pengelupasan cat juga, kemudian ada pengerokan plesteran sampai menemukan bata yang lembab. Pekerjaan penyelesaiannya adalah melapis kembali sampai cat yang bagus kembali. Untuk di beberapa zona yang lain, banyak pekerjaan mechanical electrical, instalasi untuk lighting, dan juga instalasi building automation system. Itu nantinya untuk rencana jangka panjang tahun depannya akan digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan ruang tata pamer. Kemudian ada zona B dan E, itu adalah dulunya kantor UPK Kota Tua. Gedungnya sendiri sempat dijadikan kafe, jadi di bagian zona B dan E kita mengembalikan arsitekturnya ke arsitektur aslinya. Jadi bagian-bagian yang tidak sesuai dengan era pembangunan gedung ini kita buang dan kita kembalikan. Yang kena rayap sama seperti di sini diganti. Dan untuk yang zona B dan zona E, karena itu kan seperti L gitu bentuknya, juga banyak terjadi terkena rayap, itu terutama di bekas UPK, yaitu Kota Tua, UPK Kota Tua. Nah, itu memang banyak yang terkena rayap, kita ganti dengan kosan dan jendela baru. Angsal-angsal pun demikian. Kemudian bagian bawah ini lantai, itu yang lantainya keramik kita ganti dengan batu alam. Kemudian di zona D ada penggantian plafon dan reng dan kaso di bagian atap yang juga sebagian besar karena kena rayap. Ini selain daripada dinding luar seperti yang di zona A, itu di bagian plafonnya itu sudah mengalami kerusakan. Itu karena kebocoran lama, itu kemudian kita ganti dengan papan jati tebal 4 cm. Itu di bagian teras dan di bagian dalam gedung. Ya, kalau konservasi kadang-kadang ini sebuah proyek yang unpredictable. Waktu itu yang kelihatan adalah hanya cat yang sepertinya nggak rata dan bergelembung-bergelembung. Jadi keputusan awal adalah hanya mengelupaskan cat saja, gitu.
karena kita caranya hanya mengecat ulang. Ketika sudah dikelupas catnya, ternyata di bagian aciannya kita temukan bahwa banyak spot-spot kelembaban. Spot lembab itulah yang menyebabkan catnya nggak rata warnanya. Karena sudah bagian ini sudah mengalami ada yang retak bersama penggaraman. Karena kita tahu bahwa Museum Sejarah Jakarta ini dekat dengan laut, sehingga bata-batanya yang bagian dalam itu sudah kena penggaraman. Pada dasarnya dinding itu berdiri di atas tanah kan. Nah, di tanah ini pasti kandungan airnya tinggi. Terjadilah kapilarisasi, rembesan ya bahasa Indonesia, rembesan ke atas. Kalau permukaan tadi diplaster dengan cat yang akrilik, dia akan berhenti di belakang cat tadi. Terjadilah cat itu mengelupas. Untuk itu, maka bagian-bagian yang plesteran dindingnya itu sudah mengalami keropos dan retak-retak, ini kita kupas sampai ke bagian daripada kelihatan batanya. Kemudian kita plester kembali dengan ini plesternya itu adalah dari Kain, itu produk dari Jerman. Dan kita kasih anti penggarangan. Salah satu cat yang harus kita seleksi, yang harus kita gunakan adalah catnya harus bernapas atau breathable. Jadi kalau bernapas itu tidak akan berbahaya. Kalau catnya tidak bernapas nanti akan terjadi akumulasi endapan kristal-kristal garam di bawah lapisan cat itu, karena kering lembab itu akan merusak lapisan cat sehingga terjadi pengelupasan. Oleh karena itu salah satu persyaratan utama dari cat yang kita gunakan harus punya sifat bisa bernapas atau yang secara teknis dikenal dengan istilah breathable painting. Jadi semua bank yang kita lakukan, yang kita adakan, kita buat mockup dulu, dan kita bicarakan secara teknis, persyaratan teknis yang ada, dan itu telah memenuhi syarat, itu baru kita approve dan untuk digunakan di lapangan. Kendala utama yang dihadapi dalam konservasi di tahun 2014 ini berupa pikiran, terutama dengan ketersediaan bahan. Jadi ini bahan itu dengan alokasi waktu yang ada. Ini kita berpacu dengan waktu, karena waktu yang tersedia itu hanya kurang dari 3 bulan. Sementara juga bahan ketersediaan bahan kan harus nyari ada yang di Blora, terutama kayu, juga catnya dari Jerman. Setelah itu kan juga perlu waktu pengaturan waktu sendiri. Jadi terutama kayu, karena kayu juga merupakan komponen yang utama, yang banyak kita ganti, yang sampai sekarang ini sekitar 42,45 meter kubik kayu yang dibutuhkan. Kita sampai apakah kayunya memenuhi persyaratan atau tidak. Dalam arti dari sisi kekeringan, dari sisi kekerasan, dari sisi kualitasnya, dan juga dari sisi jumlah yang ada. Jadi ternyata kita lakukan sampai di Jalan Lurah, dan itu ada satu tempat yang cukup bagus, artinya dari sisi ketersediaan bahan kayu dan kualitas kayu itu cukup memenuhi syarat. Jadi dari kelas 1. Nanti kan mereka ngirimkan sudah dalam bentuk desain sesuai dengan kita minta. Setelah dikirim sampai di sini, kita akan mengecekkan lagi apakah ada bagian-bagian komponen kayu yang mengalami cacat atau tidak. Kalau tidak, bisa kita atur. Tapi kalau masih ada yang cacat, maka kita minta untuk diganti.
Museum Sejarah Jakarta untuk tidak mengecewakan pengunjung museum, tentu saja selama proses pekerjaan konservasi bangunan pada seluruh dinding bangunan kita lihat, kita buat backdrop, giant backdrop, dan ini mungkin pertama kali ya untuk museum, bangunan museum dikonservasi kemudian ditutup secara rapih dengan giant backdrop. Jadi bisa kita lihat giant backdrop tampak dari samping maupun dari muka seperti tidak terlihat bahwa bangunan ini sedang dikonservasi. Jadi pengunjung masih tetap bisa berfoto-foto ria di depan bangunan. Ya, jadi selain aman buat pengunjung, itu ternyata memberikan tampilan yang baik, rapi, dan terbukti saat ini banyak kegiatan event-event yang diselenggarakan di Taman Fathahillah tidak terganggu dengan pekerjaan renovasi atau konservasi museum. Ini salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam perawatan bangunan. Satu proyek bangunan itu harus dilindungi terhadap pengaruh publik. Jadi supaya publik tidak bisa langsung menyentuh atau tidak bisa masuk dalam bangunan, supaya tidak terganggu, kerjaan juga tidak terganggu. Itu dibuat semacam yang pelindung, jadi yang sifatnya itu di luar bangunan, tidak melekat pada bangunan. Kalau misalnya pada proyek-proyek biasa itu dibuat pagar keliling, sehingga orang yang bekerja di dalamnya tidak terganggu dan orang yang lewat juga tidak terganggu. Harapan saya setelah dikonservasi bangunan Museum Sejarah Jakarta, kita lanjutkan dengan proyek berikutnya menata interior atau pamer permanen Museum Sejarah Jakarta, yang akhirnya ini akan menjadi dedikasi kami kepada pengunjung museum untuk melihat tampilan baru pameran permanen Museum Sejarah Jakarta. Jadi kita harapkan nanti setelah proyek konservasi ini selesai, perawatan tetap dilakukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan agar tidak terakumulasi tahu-tahu sudah rusak itu tidak. Tapi perawatan periodik itu menjadi bagian dan persyaratan penting yang harus dilakukan oleh pemilik bangunan ini. Oke, itu tadi ya video terakhir ya, sekaligus menutup materi hari ini gitu ya, terkait pelaksanaan konservasi gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman terkait materi tadi boleh, atau terkait proyek yang kalian sedang susun gitu. Boleh, silakan, kita masih ada waktu. Mungkin kita 5 menit ya, mungkin 1-2 pertanyaan silakan.
Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau setelah nonton video singkat tadi jadi kebayang ya kira-kira pelaksanaan konservasi itu realnya, terus pihak-pihak yang terlibat tuh ternyata banyak ya, nggak sekedar arsitek doang, tapi ternyata ada ahli sejarah, ada macam-macam yang sebelumnya tuh kita nggak pernah menyangka bidang itu tuh ada gitu. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Jangan lupa absennya ya. Oh, udah ya. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan terkait tugasnya juga boleh, terkait objek yang kalian pilih juga silakan. Oke, belum ada ya. Oke, jadi sebenarnya udah cukup jelas ya teman-teman ya, apa ya istilahnya, proses konservasi itu ternyata ada 8 step. Oh, ini ada Mas Oki bertanya ya, esensi seperti apa sih Pak yang diperlukan dalam mendalami konservasi? Oke, jadi esensi apa gitu ya kira-kira yang ibaratnya tuh mendorong kita untuk melakukan sebuah langkah konservasi gitu ya kali ya Mas Oki ya. Jadi intinya tuh adalah apa ya, bagaimana kita tuh memandang peran dari sebuah bangunan yang perlu mau kita konservasi itu dan efeknya ke masa depan gitu. Kalau misalnya kita merasa ada bangunan ini tuh kalau kita pertahankan itu manfaatnya itu lebih banyak dibandingkan dengan mudaratnya, ya kenapa enggak kita konservasi gitu, daripada hanya kita biarkan terbengkalai, mangkrak, atau mungkin kita hancurkan gitu ya. Karena ibaratnya apa ya, sesuatu yang apa di masa lalu gitu ya yang mengandung nilai sejarah mungkin dalam tanda kutip itu tuh tidak bisa kita ulang gitu. Hanya bisa kita pertahankan untuk menjadi apa ya, menjadi bahan pembelajaran untuk masa depan gitu. Sehingga kalau misalnya kita hancurkan gitu ya, nggak kita konservasi atau kita biarkan akhirnya menghilang, itu ya kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Intinya esensinya kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat dulu nilainya, apakah dengan kita mengkonservasi atau mempertahankan bangunan atau objek itu tuh ternyata lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, ya kenapa nggak kita kembangkan atau kita konservasi. Intinya seperti itu sih. Dan seringkali biasanya bangunan yang dikonservasi atau yang kita pertahankan atau yang kita revitalisasi itu adalah bangunan yang ternyata setelah dikaji itu benar-benar manfaatnya lebih banyak. Contohnya misalkan kayak Museum Sejarah Jakarta tadi ya, Museum Fathahillah, terus misalkan Lawang Sewu, itu kan sudah terbukti ya ternyata manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan dihancurkan. Kayak gitu. Mungkin ada contoh ya, misalkan mana ya yang bangunan yang bersejarah yang sempat dihancurkan dan dibangun bangunan baru, tapi malah bangunan barunya itu malah akhirnya nggak lebih menguntungkan atau nggak lebih bermanfaat dibandingkan dengan apa bangunan bersejarah yang dihancurkan itu tuh, kalau nggak salah di mana ya Pak, saya lupa ya. Pokoknya yang salah satunya tuh kalau di Jogja itu Hotel Tugu itu loh teman-teman, yang udah pernah saya mention kemarin, itu salah satunya mirip seperti itu. Tapi ada satu contoh lagi yang lebih parah lagi gitu. Jadi Hotel Tugu kan dia dibiarin mangkrak, akhirnya nggak difungsikan lagi gitu kan. Tapi kalau yang proyek satu ini saya pernah baca itu dibangun bangunan baru, tapi malah akhirnya nggak lebih sukses dibandingkan dengan bangunan bersejarah yang sudah dihancurkan itu. Saya agak lupa, nanti coba kalian bisa browsing-browsing ya, contoh bangunan yang seperti itu tuh apa aja gitu. Nanti kalian bisa apa ya, explore gitu, kira-kira ada apa ya, ada semacam contoh yang fail nggak sih dari sebuah konservasi, atau mungkin ternyata esensi dari konservasi itu sebetulnya tuh apa sih, sehingga kok apa perlu atau orang tuh tertarik untuk melakukan itu gitu. Kalau misalkan itu nggak ada esensinya atau nggak menarik, tentunya sampai sekarang nggak ada orang yang melakukan itu ya. Tapi ternyata nggak cuma di sini, bahkan mungkin di luar negeri pun mereka melakukan itu. Berarti kan buktinya atau itu membuktikan bahwa konservasi itu punya semacam urgensi yang itu tuh mendatangkan banyak manfaat dibandingkan dengan hanya sekedar menghancurkannya atau menghilangkannya. Gitu, sehingga nanti ini efeknya ke proyek yang kalian coba tulis ya nanti di paper kalian itu adalah bagaimana kalian menggali manfaat atau potensi dari objek yang kalian
akan tangani nantinya, gitu. Itu ya teman-teman ya, ini pertanyaan yang meskipun general tapi bagus dari Mas. Oke, itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, kalau misalkan tidak ada, mungkin ini kan udah lebih dari jam 9:04 ya. Nanti keburu gantian dengan kelas JD. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan silahkan ditanyakan via WA aja juga boleh, atau entah terkait materi ini atau tugasnya. Itu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri, saya cukupkan pertemuan kelas AB hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau setiap kelas AB pasti awal-awalnya banyak distraksi gitu kan ya. Kebetulan saya Zoom-nya ini di tempat yang cukup ramai gitu. Oke, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya end meeting ya.